Salam jumpa saudara dan saudariku terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan demi perkembangan channel ini dimohonkan kerelaan hati untuk mendukung dengan cara like atau mensubscribe-nya. Terima kasih. Saudara dan saudariku terkasih, kesempatan ini saya mengunjungi sebuah Gua Maria yang bagi saya Gua Maria ini unik dan luar biasa. Unik dan luar biasanya ini bukan soal tempatnya. Kalau diperhatikan dari tempatnya sederhana, biasa saja. Tetapi unik, menarik dan luar biasanya adalah karena Gua Maria ini diberkati oleh Paus Yohanes Paulus yang kedua saat berkunjung ke Indonesia tahun 1989 yang lalu. Di Indonesia termasuk beliau juga sempat mengunjungi kota Medan. Dan di Gua Maria ini diberkati oleh Paus Yohanes Paulus kedua selama kunjungannya itu. Dan ini merupakan satu-satunya tempat yang luar biasa, yang unik di kota Medan, karena seorang paus yang memberkatinya sendiri. Saudara-saudari terkasih, Yohanes Paulus kedua atau Paus Yohanes Paulus kedua, kita ketahui bahwa beliau sudah diangkat oleh gereja menjadi seorang kudus gereja. Nah, Gua Maria ini berada di Namo Pecawir, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Inilah letak dari Gua Maria ini. Di paroki ini ada suatu paroki yang ada di sini juga yang belum lama dibangun atau didirikan. Nama parokinya pun Paroki Santo Yohanes Paulus yang kedua. Nah, saudara-saudari, sebelum kita melangkah menuju ke Gua Maria, di layar kita ini saya tunjukkan sesuatu yang barangkali mungkin bagi saudara-saudari melihatnya sebagai sesuatu yang agak unik atau mungkin ada yang memandang biasa-biasa saja. Nah, ada satu tempat di sini saudara-saudari dibuat dalam bentuk lingkaran, kemudian dikelilingi oleh boleh dikatakan ada beberapa besi bulat ini ya. Lalu dipasang rantai keliling. Di tengah-tengahnya dibuat bentuk bulat lagi, terus ada gambar bintang. Apa kira-kira ini? Nah, ini adalah tempat di mana Paus Yohanes Paulus kedua saat mengunjungi tempat ini dan meresmikan Gua Maria ini, beliau tunduk mencium tanah. Jadi ketika beliau mencium tanah, tempat ini akhirnya dibuat semacam sebuah monumen untuk membuat kita bisa mengenang bahwa tempat ini bukan sebuah tempat yang biasa saja, tapi tempat yang mempunyai nilai historis. Jadi kebiasaan Paus Yohanes Paulus kedua ketika mengunjungi sebuah negara atau suatu daerah, beliau selalu ketika turun dari mobil, entah pun itu dari pesawat, beliau selalu tunduk mencium tanah. Itu merupakan ungkapan cintanya terhadap daerah atau tempat yang beliau kunjungi. Jadi ini kira-kira sudah dibuat tempat khusus oleh saudara-saudari kita yang berada di tempat ini sebagai sebuah monumen yang bersejarah untuk mengenang kehadiran Paus Yohanes Paulus kedua di tempat ini. Dan di tempat ini juga beliau tunduk, berlutut dan mencium tanah. Ini ungkapan sekali lagi rasa cinta dari Paus Yohanes Paulus kedua kepada tempat ini. Jadi pada tahun 1989 yang lalu, Paus Yohanes Paulus kedua yang sudah merupakan seorang santo dalam gereja Katolik sekarang, beliau mengunjungi Indonesia, mengunjungi kota Medan, dan di tempat inilah beliau hadir memimpin perayaan dengan dihadiri oleh umat begitu banyak dari Keuskupan Agung Medan. Nah, saudara-saudari, kita lihat kiri kanan ini adalah bangku tempat duduk umat. Nah, Gua Maria ini ya kita berharap, karena tadi saat saya melihat ini, Gua Maria ini sedang dalam proses pengerjaan
perbaikan, pengerjaan. Kita berharap ke depannya Gua Maria ini menjadi tempat yang sangat istimewa ya, menarik untuk umat beriman Katolik untuk semakin banyak datang berkunjung atau berziarah ke tempat ini. Memang kita perhatikan ini tempatnya sangat biasa-biasa saja, boleh saya katakan. Tidak begitu bersih, kemudian tempat duduk di sekitarnya ini banyak lumutnya juga. Kalau awal kita datang ke tempat ini rasanya biasa-biasa saja. Tetapi ketika kita duduk di tempat ini agak lama, kita merasakan sebuah aura yang berbeda dan akhirnya kita menjadi betah untuk duduk di tempat ini. Jadi sekali lagi saudara-saudariku terkasih, barangkali mungkin ketika kita mengunjungi Gua Maria yang lain, waktu kita memasuki area atau halamannya, rasa kagum kita, bangga kita, tertarik kita terhadap tempat itu mungkin sangat luar biasa. Tetapi bagi tempat ini sangat berbeda. Ketika kita mengunjungi, datang ke tempat ini terasa ya biasa-biasa saja. Tidak ada hal yang spesial, tidak ada hal yang menarik. Karena memang tempatnya kurang terawat dengan baik. Walaupun di sini sudah disiapkan tempat duduk bagi umat yang mau berziarah ke tempat ini untuk berdoa, tetapi saya perhatikan ini hal yang biasa-biasa saja. Tapi saudara-saudari, seperti yang sudah saya katakan tadi, awalnya memang terasa biasa, tetapi setelah kita duduk di tempat ini, auranya itu menjadi berbeda. Kita baru betah duduk di tempat ini setelah beberapa saat kita berada di tempat ini. Jadi mungkin inilah karena tempat kudus ini diberkati oleh seorang santo, seorang paus yang sudah diangkat oleh gereja Katolik menjadi orang kudus. Itulah Santo Yohanes Paulus II. Dan kita ketahui saudara-saudari bahwa Indonesia itu baru satu kali dikunjungi oleh paus. Itulah Paus Yohanes Paulus II pada tahun 1989. Dan beliau meninggalkan kenangan yang sangat indah bagi umat di Indonesia dan teristimewa di kota Medan dengan mengunjungi tempat ini dan memberkati Gua Maria yang ada di sini. Saya semakin berjalan menuju ke Gua Maria, nanti semakin dekat kita akan lihat seperti apa kira-kira Gua Maria ini. Desainnya tidak istimewa saudara-saudari, biasa saja. Barangkali sekali lagi kalau kita lihat Gua Maria di tempat yang lain itu sangat istimewa desainnya. Perancangannya itu luar biasa, bangunannya mungkin sangat indah, menarik bagi kita, dan kita mungkin merasa senang dan bahkan kita akan ditantang untuk kembali lagi datang ke Gua Maria itu karena saking kagumnya kita. Tetapi tempat ini terasa biasa-biasa saja ketika kita memandangnya untuk pertama kali. Nah, sebelumnya ada beberapa pohon besar, pohon cemara yang ada di sekitar ini. Tapi pada saat saya mengunjungi kali ini, pohon cemara itu sudah dipotong. Mungkin karena sedang dalam proses pembangunan. Dan kita berharap pembangunan nanti akan selesai secepatnya. Dan mungkin akan menjadikan Gua Maria ini menjadi tempat yang sangat luar biasa lagi ya. Nah, yang kita lihat di kamera ini adalah menara dari gereja paroki Santo Yohanes Paulus yang kedua. Nah, saudara-saudari, bagian depan kita ini, sebelah kanan, ini adalah tempat untuk menyalakan lilin bagi para peziarah yang datang ke tempat ini mau berdoa. Kita akan menyalakan lilin di tempat itu. Halamannya cukup luas. Hanya barangkali mungkin penataan dari halaman ini belum dilakukan secara baik, secara maksimal, sehingga belum nampak kesan sesuatu yang indah dan istimewa. Nah, ini yang kita lihat ini adalah pastoran dari paroki Santo Yohanes Paulus yang kedua. Jadi pastoran itu berada tepat di belakang Gua Maria ini. Jadi langsung dekat dengan gereja paroki dan juga Gua Maria. Nah, saudara-saudari, ini sebuah kolam. Kolam ini ketika tadi mengunjungi tempat ini,
diceritakan bahwa kolam atau air dari kolam ini banyak sekali menyembuhkan orang dari penyakit dan membuat atau terjadi banyak mujizat. Nah, ini tergantung keyakinan iman kita juga, saudara-saudari. Karena saya perhatikan kolamnya airnya bukan air bersih sekali, airnya agak keruh. Tetapi kalau keyakinan iman kita mengatakan bahwa air ini akan menyembuhkan seseorang, maka iman kita pasti akan sembuh. Nah, hanya dengan iman kita pasti akan memperoleh mujizat atau sebuah kesembuhan. Dan menurut cerita atau informasi bahwa sudah begitu banyak umat yang hadir di tempat ini memperoleh mujizat. Jadi doa-doa umat yang mengunjungi tempat ini pada umumnya terkabul. Karena mungkin itu seperti tadi kami katakan, saudara-saudari, Gua Maria ini menjadi unik tempat suci karena diberkati oleh seorang paus yang saat ini sudah menjadi orang kudus dalam gereja kita. Nah, ini kira-kira Gua Marianya, saudara-saudari. Bunda Maria berdiri di dalam dengan tenang, dengan teduh dan gagahnya. Dan kalau saya perhatikan bunga-bunga yang ada di sini ya, para peziarah mungkin beberapa hari yang lalu. Nah, Bunda Maria di sini berdiri dengan sangat tenang, mengenakan mahkotanya, berdiri di dalam gua ini dengan begitu tenang, teduh, sambil tangan terkatup mendoakan kita, mendoakan siapa saja yang hadir di tempat ini. Jadi tempatnya kalau kita perhatikan sekali lagi, saudara-saudari, bukan sesuatu yang sangat istimewa, biasa saja. Tapi ini merupakan tempat yang bersejarah karena diberkati oleh seorang kudus gereja kita. Itulah Paus Yohanes Paulus yang kedua, yang sekarang sudah digelari sebagai orang kudus dengan nama Santo Yohanes Paulus yang kedua. Nah, inilah wajah Bunda Maria, saudara-saudari. Saya menyorotinya secara lebih dekat. Kita perhatikan. Barangkali mungkin patungnya nanti setelah renovasi ini dilakukan, patungnya mungkin harus dicat kembali, membuat warna lebih cerah lagi, supaya menjadi lebih menarik dan memancarkan sesuatu yang menarik juga dengan wajah Bunda Maria yang teduh bagi para peziarah atau siapa saja yang hadir di tempat ini mau berdoa bersama-sama dengan Bunda Maria. Nah, saudara-saudariku terkasih, dalam konten sebelumnya kami pernah mengatakan bahwa kita bukan berdoa kepada Bunda Maria, atau orang Katolik bukan berdoa kepada Bunda Maria, tetapi berdoa bersama-sama dengan Bunda Maria. Tujuan doa umat Katolik bukan Bunda Maria. Itu harus kita pegang baik-baik prinsip ini. Orang Katolik tidak berdoa kepada Bunda Maria, tetapi berdoa bersama Bunda Maria. Per Mariam ad Jesum atau Per Mariam ad Jesum. Melalui Maria kita sampai kepada putranya Yesus Kristus. Maria adalah seorang ibu gereja, dan seorang ibu gereja selalu dan senantiasa mendengarkan doa-doa anak-anaknya. Dan Maria sudah diserahkan oleh Yesus kepada manusia menjadi ibu segenap bangsa. Peristiwa ini terjadi ketika Yesus sedang bergantung di kayu salib. Kepada Yohanes yang menjadi perwakilan kita pada saat itu, Yesus mengatakan, "Yohanes, inilah ibumu." Dan kepada Bunda Maria, Yesus mengatakan, "Ibu, inilah anakmu." Maka sejak peristiwa salib, Bunda Maria menerima kita menjadi putra-putrinya. Dan saat itu juga gereja yang diwakilkan oleh Yohanes pada saat itu menerima Bunda Maria sebagai ibu gereja, ibu umat manusia, ibu yang selalu dan senantiasa bersama-sama dengan putra-putrinya. Nah, saudara-saudari, di depan kita ini ada tulisan yang sebagian hurufnya sudah agak kabur ya. Kenangan abadi kunjungan Bapak Suci di Indonesia Sumatera Utara. Ada tulisan di situ ya, Yohanes Paulus yang kedua. Nah, kunjungan ini terjadi pada tanggal 13 Oktober 1989. Jadi sebuah batu di sini disiapkan, kemudian
bertuliskan kata-kata tentang kunjungan dari Santo Yohanes Paulus yang kedua di tempat ini. Jadi ini mengingatkan kita saudara-saudari sebuah monumen yang sangat bersejarah di Gereja Katolik di Indonesia teristimewa akan kunjungan dari Paus Yohanes Paulus yang kedua. Jadi sengaja dibuat atau tercatat di sini untuk membuat para peziarah yang datang mengetahui kira-kira apa sih sejarah atau pentingnya Gua Maria yang ada di tempat ini. Bahwa Gua Maria ini bukan gua sembarangan. Mungkin sekali lagi saudara dan saudariku terkasih, Gua Maria di tempat lain bentuknya sangat indah, menarik bagi para peziarah. Tetapi gua ini bentuknya biasa-biasa saja. Dan tulisan ini pun sudah mulai hilang. Besar harapan kita setelah direnovasi, semuanya diperbaiki, dibaharui. Sehingga orang-orang yang hadir di sini, para peziarah yang datang ke tempat ini, ya merasa bahwa ada sebuah aura yang berbeda dari Gua Maria yang lain. Karena Gua Maria ini dalam sejarahnya ini diberkati oleh seorang kudus gereja Katolik. Maka saudara-saudari, menjadi sebuah kebanggaan bagi kita, khususnya umat yang ada di tempat ini, bahwa tempat ini menjadi istimewa karena sekali lagi diberkati oleh seorang paus. Dan baru kali ini kita mendapat kunjungan seorang paus. Dan uniknya lagi, paus itu yang pernah mengunjungi tempat ini sudah diangkat oleh gereja menjadi seorang kudus di dalam gereja. Itulah Yohanes Paulus yang kedua atau Santo Yohanes Paulus yang kedua. Saudara dan saudariku terkasih, besar harapan kepada para peziarah, para pengunjung setelah mendapat informasi dari kami. Mungkin para pengunjung akan semakin banyak menghadiri tempat ini. Karena sekali lagi, tempat ini bukan tempat biasa, bukan Gua Maria biasa, tetapi Gua Maria yang diberkati secara istimewa oleh seorang kudus gereja kita. Banyak mujizat sudah terjadi di tempat ini, dan keyakinan iman kita lah yang akan menjawab. Barang siapa yang hadir di tempat ini dengan keyakinan iman yang penuh, pasti dia akan memperoleh mujizat. Tadi saya perhatikan banyak orang yang atau umat yang datang ke sini membawa jerigen dan mengambil air dari kolam pas di samping Gua Maria ini. Karena informasi yang kami terima bahwa air ini begitu banyak memberikan atau mendatangkan kesembuhan bagi para peziarah yang hadir di tempat ini dengan keyakinan iman yang utuh atau keyakinan iman yang penuh. Demikian yang dapat saya sampaikan saudara-saudari dalam kunjungan saya pada saat ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Tuhan memberkati.